Sejumlah politisi di DPR disebut-sebut menerima aliran dana dalam kasus mega korupsi KTP elektronik. Bagaimana dampak dari kasus ini terhadap partai politik dan akankah kasus ini bisa dibongkar hingga tuntas? Satelit kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Pak Ganjar, saya ke Pak Ganjar lebih dulu ya. Pak Ganjar, saya mencoba membaca 121 halaman surat dakwaan dan ada beberapa kali nama Anda disebut. Kira-kira begini kronologi atau konstruksi hukum yang hendak dibangun oleh jaksa ketika menggambarkan bagaimana Anda diduga terlibat dalam kasus tersebut. Jadi diduga Anda sudah bertemu dengan beberapa orang termasuk terdakwa satu, Pak Irman, pada Mei 2010, dan ketika itu Pak Irman sudah menjanjikan akan memberikan fee kalau memang anggaran itu 5,9 akan masuk ke RAPBN dan akan disahkan menjadi APBN 2011. Kemudian diduga Anda telah menerima uang sebesar $500.000 Amerika pada tanggal atau pada September-Oktober 2010. Kira-kira waktu itu bersama anggota badan anggaran lainnya, dan kemudian juga diduga Anda pada tahun 2012 menerima dari Miriam S. Haryani sebesar 5 miliar rupiah dibagi-bagi ke beberapa orang tentunya, dan ketika itu jadi di total oleh jaksa Anda menerima $520.000 Amerika. Betul Pak Ganjar, $520.000 Anda terima? Anda mau saya menjawab dalam frame media yang kemudian dalam dakwaan itu pasti saya menerima, atau Anda menghendaki jawaban yang kira-kira saya diberikan satu ruang untuk sedikit berargumentasi? Anda pilih yang mana? Dengan kami memberikan kesempatan Anda ada di layar Kompas TV saat ini adalah Anda sendiri yang tampil di layar Kompas TV, jadi Anda punya kesempatan untuk menjelaskan kepada publik karena bagian Anda atau persepsi Anda soal ini. Iya, karena bahasanya cukup keras ya, menggarong, merampok itu ya kayaknya kalau ada satu dalam basket telur ya, itu putih semuanya, lalu ada telur bebek warnanya hijau satu, apakah kemudian semua dianggap juga sebagai telur yang putih? Artinya begini, dengan kronologi yang Anda baca, saya kira Anda sangat hatam sekali tadi membaca. Saya menyampaikan ada 3 spekulasi ya yang bisa diberikan atau dibaca oleh publik. Yang pertama, Ganjar menerima. Yang kedua, Ganjar tidak menerima. Yang ketiga, Ganjar sebagai wakil ketua komisi dikasih jatah, dialokasikan kalau memang itu benar dan tidak sampai kepada saya. Dari 3 spekulasi ini kemudian framing medianya udah luar biasa pokoknya. Jadi hari ini banyak orang, minimal di sosial media begitu, orang bertanya, wah kamu pasti menerima, kamu rampok, kamu kurang ajar. Itu yang terjadi. Kalau berdasarkan pertanyaan Anda tadi, saya ketemu dengan orang-orang badan anggaran, saya bukan anggota badan anggaran. Saya ketemu dengan Irman, mau ditunjukin kira-kira ketemunya di mana, ya kan? Ini agak menarik. Yang ketiga, saya terima dari Miriam Yani ya tadi ya. Haryani. Miriam Haryani. Ya, Miriam Haryani. Kemarin waktu saya diperiksa menjadi saksi, Mbak Miriam itu dikonfrontasi dengan saya loh. Dan ada 2 penyidik di sana. 2 penyidik, yang satu penyidik senior. Lalu dia tanyakan, Bu Yani ya, apakah saudara memberikan kepada Pak Ganjar? Dia jawab tegas, tidak. Lalu saya menanyakan kepada beliau, Mbak, mau diingat-ingat dulu, jangan-jangan saya yang lupa, jangan-jangan saya yang mau berbohong, jangan-jangan saya mau berkelit, mbak saya diingetin lagi gitu kira-kira. Di mana saya dikasih kira-kira berapa? Nanti boleh ditanya ya, 2 penyidik itu apa jawabannya. Mudah-mudahan di KPK saat dialog itu direkam sehingga saya bisa punya argumentasi jawaban atas tadi yang disampaikan Bu Mariam Yani memberikan kepada saya. Jawabannya 2 kali saya tanya juga, dia bilang tidak, saya tidak ngasih gitu. Ya saya lega. Maka berhadapan dengan media dimanapun, insya Allah akan saya jelaskan dengan seclear-clearnya apa yang ada itu. Kira-kira begitu. Ya. Pak Ganjar, Anda tadi bertanya kalau Anda bisa menyebutkan tidak kira-kira disebutkan dalam pertemuan Anda pertama kali ketika dijanjikan fee tersebut. Sekali lagi yang saya kutip adalah berdasar atas surat dakwaan yang artinya
surat dakwaan tersebut tentu ketika jaksa memasukkan itu sebagai fakta yang diduga, tentu ini sudah berdasar atas setidaknya 2 alat bukti yang cukup sehingga menguatkan dakwaannya. Kalau tadi Anda bertanya kira-kira Anda pertama kali bertemu dengan terdakwa 1 Pak Irman kira-kira di mana, ini disebutkan bahwa Mei 2010 di ruang kerja Komisi 2 DPR RI, dan ini adalah atas pernyataan Mustoko Weni yang telah dibenarkan oleh Agustinus yang telah juga dimintai keterangan. Pak Ganjar. Boleh. Ya, kalau kita mau pakai analis aktor ini tidak sulit. Siapa orang yang dekat, ikuti aja, follow the actor. Ikuti aja para aktornya, pada saat itu siapa ketemu siapa di mana, janji-janji apa yang diberikan, ya. Saya bertemu dengan mereka-mereka tidak dalam pertemuan individu, biasanya dengan menteri, biasanya dengan dirjen, dan biasanya membicarakan hal yang sifatnya lebih teknis. 1, soal anggaran, 2, soal pengawasan, ya. Kalau kemudian katakan, ya saya sempat ditanya juga di KPK, Pak Ganjar kenal dengan foto ini enggak? Gitu. Saya tidak kenal. Pada saat terakhir saya tanya, saya jadi penasaran. Itu foto siapa? Itulah yang baru saya kaget disebut, ini Andi Narogong. Siapa dia? Ya ini Pak pemainnya, gitu. Itu yang disampaikan. Jadi saya dengan senang hati akan memberikan seluruh yang diinginkan, yang diberikan pada saat proses-proses itu ditanya. Maka pada saat saya diminta jadi saksi, Mbak, ya, waktu itu saya lebih ditanya proses penganggaran, ditanya bagaimana tahapan-tahapannya, terus kemudian tidak ada pertanyaan sampai angka-angka ini. Maka pada saat saya ditanya, kalau begitu Pak Ganjar kita siapkan ya, Anda akan saya konfrontasi. Saya bilang siap, panggil sekarang juga. Nah ini kan pada saat konfrontasi itu diberikan, si orang yang dikonfrontir itu menjawab tidak, saya tidak kasih. Makanya saya akan jawab semuanya. Kita ke Bu Elsa nih Pak Ganjar, saya beri kesempatan karena Bu Elsa yang diserahi berkas semacam dokumen yang kemudian menceritakan bahkan Nazarudin memberikan kronologi jauh sebelum anggaran itu menjadi disahkan dalam APBN 2011 ya Bu Elsa. Yang saya dengar yang diberikan data dari Nazarudin itu adalah suatu begitu pentingnya pembuatan EKTP ini untuk rakyat Indonesia dalam segala hal ya, sehingga dibuatlah bagaimana perencanaan bagaimana untuk bisa mendapatkan anggaran itu. Jadi dibuatlah feasibility study-nya, terus untuk menetapkan anggaran tersebut, dan sangat rapi dibuatnya, dan itu dibuat perencanaannya yang ini jauh sebelum dianggarkan di APBN sebelum dibuat oleh kementerian yang kemudian diajukan kepada DPR. Itulah yang diketahui oleh Nazarudin, karena kan Nazarudin tertangkapnya Agustus 2011. Jadi yang dia ketahui hanya 2010 kejadian itu. Jadi bagaimana menetapkan ini pantasnya anggarannya berapa gitu. Jadi bikin feasibility study-nya, terus datu untuk membiayain ini ada 5 perusahaan, mereka saling menaruh uang untuk bisa menjadi suatu project. Nah kemudian ada bosnya yang nge-range ini semua. Kemudian bosnya siapa Bu Elsa? Aduh, itu kan sudah KPK udah tahu semua. Jadi nanti tinggal nanti bagaimana menggolkan ini. Bosnya juga siapa? Ya. Kasih ke siapa, terus Bu Elsa masih ragu-ragu nih nyebutnya, apa Bu Elsa loh yang nerima dokumen lengkap dari Nazarudin ketika itu. Saya tidak mau, karena itu kan sifatnya pro justisia, jadi yang berwenang adalah pengadilan, jadi saya nggak perlu bicara itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kira-kira kalau kita lihat kan kronologinya adalah jauh sebelum dianggarkan pun sudah ada dalam bentuk pertemuan-pertemuan semangat untuk melakukan korupsi. Ya, jadi awalnya kan nilainya 6,9 yang dianggarkan. 6,9 lebih besar lagi, 1 triliun lebih besar. 6,9 diajukan ke dari kementerian, udah tuh diajukan ke itu, akhirnya jadinya 5,9 kan. 5,9 jadinya. Kemudian untuk menutupkan supaya ini nggak akan diperiksa-periksa, ada lagi pengajuan supervisi dari KPK. Jadi itu perlu diperiksa juga. Sebetulnya semuanya sudah yakin ini nggak akan kebongkar.
Sudah yakin. Dari hulu ke hilir sudah ditutup, diberi apa namanya, namanya supervisi ya, diberi porsi masing-masing dapat bagiannya nih. Kita akan bahas selanjutnya lagi. Kita harus sekarang buka juga. Jadi yang buka yang dulu. Bu Elsa, menarik nih. Jadi dari hulu ke hilir sudah diatur, sudah demikian rubah, dan kemudian diyakini tidak akan terbongkar. Tapi hari ini atau setidaknya tanggal 9 kemarin sudah ada mulai sidang perdana 2 terdakwa untuk kasus ini, kasus mega korupsi. Kita akan bahas selanjutnya di Kompas Malam. Kita kembali lanjutkan dialog kita soal mega korupsi IKTP. Tadi kita sudah membahas, Pak Leo, bahwa ini sebenarnya dari hulu ke hilir sudah berusaha untuk ditutup, namun kemudian kita syukuri itu sebagai negara, sebagai bangsa Indonesia yang akhirnya ada kemungkinan uang kita kembali melalui proses hukum ini. Tapi Golkar termasuk yang diduga sebagai partai, kalau Nazarudin sih menyebutnya ada 2 tokoh besar dari 2 partai besar, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang dikatakan dapat yang paling banyak nih. Riz, 1,5 tahun saya tidak mau tampil, tapi begitu muncul ini saya dipaksa oleh jiwa hati nurani untuk harus bicara. Terus terang, secara bangsa Indonesia kita harus sedih ini. Kita harus tengah tiang ini. Banyak banget duit kita diambil ya. Negara ini dalam keadaan darurat. Saya berani mengatakan ini. Darurat kita ini sekarang. Orang mencari uang 25.000 aja susah. Kok ini 2 triliun? Tetapi saya harus ingatkan, Golkar tidak mau jadi bunker, tempat berlindung politisi-politisi busuk. Di Metro TV, di semua TV saya sudah ceritakan, ada politisi busuk, ada partai yang hitam, ada yang putih. Tetapi saya mau katakan dengan tegas di sini, saya mohon KPK sikat. Tapi ingat, bedakan antara oknum dan institusi Partai Golkar. Saya kader Golkar mulai dari mahasiswa. Saya tidak pernah diajarkan untuk mengambil uang negara. Tetapi kalau ada oknum-oknum di Golkar, saya minta KPK silahkan. Dan saya minta melalui forum ini, dengarkan saya, orang-orang yang sudah terindikasi segera Anda mundur, daripada malu daripada rakyat. Terindikasi termasuk Pak Ganjar nih. Pak Ganjar masih bersama kami, Pak Ganjar? Ya. Pak Ganjar, asas praduga tak bersalah tentu berlaku juga untuk Anda, karena Anda baru disebut setidaknya berdasarkan konstruksi hukum dalam surat dakwaan. Kalau tadi ada wacana, Anda terganggu nggak sih? Sekarang kan jadi pejabat publik, Gubernur Jawa Tengah. Ya, terganggu. Pasti. Manusiawi terganggu. Semua orang kan bertanya, dan saya sudah masuk dalam frame saya ini bersalah kan. Kalau orang melihat dakwaan kan sekarang trial by all of the media, ya semuanya. Pokoknya saya salah gitu kan. Jadi makanya saya tanya di awal tadi, ada nggak ruang pembelaan gitu ya? Gitu. Kalau tidak ada ya sudah, salah aja. Ada Pak Ganjar, ini sekarang lagi di live. Yang paling saya sedih saat ini, Riz, adalah bahwa fungsi DPR itu controlling, pengawas, sekarang jadi dibuat untuk atur-mengatur kong-kali-kong, mulai dari hulu sampai hilir tadi Pris katakan. Ini yang paling saya sedihkan, Bu Elsa. Kita tanya Pak Ganjar. Pak Ganjar dulu kalau misalnya ada yang mau dianggarkan proyek tertentu, tujuannya memang baik sih, buat dapat KTP satu orang, dapat setiap warga negara punya satu identitas, satu nomor induk kependudukan. Ketika itu mekanisme di Komisi 2 sendiri untuk kemudian menganggarkan sesuatu, menganggarkan sebuah proyek seperti apa, Pak Ganjar? Enggak, begini Mbak, mari kita bongkar yuk bareng-bareng ya. Saya waktu ditanyain menjadi saksi di KPK, KPK merasa tawarkan, daripada saudara bertanya kepada saya pasti tidak ingat 6 tahun yang lalu. Mau nggak tak kasih dokumen, kebetulan saya masih nyimpen. Mau nggak tak kasih dokumen proses pembahasan sampai risalah-risalahnya? Saya kasih kepada KPK. Nih loh, rapat tanggal sekian, ini terkait dengan apakah IKTP ini terkait dengan macam-macam, sebagian berkaitan dengan IKTP ini. Saya berikan pada KPK. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan kepada publik, kepada KPK bahwa saya siap membantu dan tidak ada saya tutup-tutupi, dan itu saya tawarkan. Daripada kita mencari angka-angka yang berbeda dan belum tentu ingat, ini tak kasih dokumennya biar dipelajari. Toh hasil keputusan rapat kan juga dokumen publik. Ini cara saya membantu agar lebih belak-belakan, lebih transparan. Sehingga Mbak, sebenarnya begini,
ketika pemerintah membutuhkan anggaran, mereka usulkan. Biasanya dalam proses penganggaran akan ada diskusi. Ditanyain, ini untuk beli apa, siapa nanti, bagaimana cara mengoperasikan dan sebagainya. Prosesnya itu biasa saja. Bahwa kalau tadi ada satu yang lebih dramatis, wah ini sudah settingan dari hulu sampai hilir, cari saja aktornya. Siapa kira-kira yang men-set itu dari awal, ya? Siapa yang membiayai?